Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Halaman 67. Qauluhu Waalaikumsalam min mutawaddiin. Perkataan dari penyusun di kitab kalimat min mutawaddiin. Artinya adalah dari orang yang berwudu. Innama qayyada bizalika, sesungguhnya penyusun ini kitab mengkaitkan dengan kalimat min mutawaddiin nazron, karena melihat, likaunihi, karena sesungguhnya wudu itu nakidon, yang batal, bil fi'li, dengan sebab perbuatan. Artinya adalah ketika seseorang itu mau dalam keadaan bergerak ataupun dalam keadaan diam, lantas ada yang keluar dari kubulnya atau duburnya, pasti itu bersumber dari orang yang hidup. Ya seperti kita ini, di mana-mana dari dua jalan tersebut ada yang keluar, maka dikatakan batal. Karena yang namanya kentut itu juga suatu pekerjaan, dan buang air besar pun termasuk pekerjaan. Coba kalau kita diam aja ketika mau keluar air kencing atau mau keluar kotoran melalui anus, kita diam aja di situ, bisa-bisa kita diomelin. Yang punya istri ya diomelin istrinya, ya kan? Yang punya orang tua ya diomelin sama orang tuanya, gitu. Nah makanya ada bahasa bil fi'li, karena yang namanya kencing dan buang air besar itu juga kaitannya pekerjaan dari orang yang hidup, yang mana dia memiliki wudu. Walau asqatahu lakana aula li'annal mangzura ilaihi as-sa'nu falau kharaja minal muhdisi yuqalu lahu hadasun aidon kama ulima mimma maro. Dan jikalau ia membatalkannya, maka keadaannya itu lebih utama, karena sesungguhnya dilihat padanya keadaannya. Artinya bagaimana? Kalau kita kencing terus kita tahan, itu berisiko. Berak kita tahan, itu berisiko. Kentut kita tahan, itu berisiko. Maka lebih baik membatalkannya daripada menahannya. Contoh, kita sedang mendengarkan khutbah Jumat,
terus kita mau kencing nih, kita tahan aja. Lebih baik kita keluarin, itu lebih utama daripada kita tahan. Tuh. Atau kita mau kentut, ya kan? Terus kita tahan aja. Lebih baik, lebih utama kita keluarin daripada kita tahan. Jadi abdolnya ketika kita mau kentut, kondisi kita memang sedang punya wudu, ya kan? Itu lebih utama kita keluarin aja. Terus bagaimana? Ya wudu kembali. Apa susahnya wudu kembali gitu daripada penyakit gitu. Itu maksudnya. Itu li'anal mangzura ilahi as'u. Itulah keadaan kita karena melihat kondisi kita. Bala kharaja minal muhdisi yuqalu lahu hadasun. Seandainya itu orang mengeluarkannya, ya kan, dari hadasnya, maka dikatakan bagi orang tersebut dia punya hadas. Ya tadi ketika dalam keadaan mendengarkan khutbah Jumat pengen kentut terus ditahan, nah, itu lebih baik modelnya keluarin aja, itu lebih utama. Nah ketika kita keluar untuk kentut, maka bagi orang tersebut dikatakan namanya punya hadas. Sebab aidan begitu juga kama ulima mimma maro, sebagaimana keterangan yang telah diketahui yang telah lewat. Ini sudah dibahas semuanya. Wa qauluhu, perkataan daripada penyusun di kitab, ada kata hayyin, hidup. Hayyin, hidup. Kharaja bihi al-maitu, maka tidak termasuk dengannya orang yang meninggal. Ini penting bagi kita. Kalau ditanya nih, seorang mayit diwuduin sama amil, setelah selesai diwuduin, lantas ada yang keluar dari anusnya, semacam ya kotoran dari dalam. Apakah wudunya batal? Tidak. Hah? Ayo, batal atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Karena dia tidak memasuki kata hayyin. Nah, makanya di sini kita jadi tahu. Yang penting diwuduin dulu. Yang penting diwudukan dulu oleh amil. Yang mandi itu jenazah. Jadi diwuduin dulu. Sebelum diwuduin dulu apa? Dimandi dulu. Dimandiin. Terus juga ditekan ininya dalam apa? Dibersihin, ditekan, ya kan, supaya juga jakarnya juga kalau laki-laki jakarnya dibersihin biar ada yang keluar dari situ. Nah sekiranya sudah optimal untuk mengeluarkan kotoran dari dalam, ya kan, terus juga keluar melalui gubul, kemaluan depan atau dubur, udah beres, kita udah optimal ngelakuin nih, beres, mandi udah rapi nih, udah rapi mandinya, bersihin untuk tekan keluar juga udah rapi, kita udah yakin karena udah maksimal ngelakuinnya. Nah udah beres itu baru terus wuduin, tujuan aja diwuduin. Nah, setelah selesai diwuduin secara sempurna, ya kan, nah model kan dikapanin kan, pas dikapanin ternyata ada yang keluar, gitu. Batal nggak wudunya? Batal nggak? Enggak. Atau batal? Nah ini keterangannya. Tuh kalau kita ditanya, ini keterangannya. Min mutawadiin, dari orang yang berwudu, hayyin yang hidup. Tuh. Jadi keluar sesuatu dari kemaluan depan ataupun keluar dari dubur, sumbernya dari orang yang punya wudu dan yang punya itu hidup, maka wudunya batal karena dia keluar. Itu. Jadi syaratnya hayyin, orang yang hidup. Nah, ini. Fala tantakidu taharatuhu bi khuruji syai'in minhu, maka tidaklah kesuciannya itu batal
bi khuruji syai'in dengan sebab keluarnya sesuatu minhu dari itu mayit. Tuh, ini keterangan Ustaz. Jadi kalau kita ditanya sama orang, ini Amil udah mandiin jenazah, udah beres rapi, terus Amil ngewuduin tuh jenazah. Nah setelah selesai diwuduin terus dikapanin, ternyata setelah selesai dikapanin ada yang keluar tuh dari duburnya. Kira-kira batal itu wudunya? Pala tantak hidup maka tidak batal toharatuhu, wudunya itu mayit, yang wudunya itu mayit karena diwuduin ya oleh Amil itu bi khuruji syai'in dengan sebab keluar satu minhu dari itu mayit tuh, mau keluar dari kemaluan depannya atau dari duburnya, wudunya itu mayit tidak batal karena dia meninggal. Wa innama tajibu izalatun najasati anhu. Nah yang wajib apa? Dan sesungguhnya wajib izalatun najasati, menghilangkan najis anhu dari itu mayit. Tuh, jadi wajibnya ngebersihin itu tai. Wah, Pak Ustadz, kenapa? Itu kok keluar kuning-kuning Pak Ustadz, dari mana? Dari pantatnya. Nah, udah mau nggak mau wajib Amil yang tukang mandi itu jenazah ngebuka kembali, bersih itu najis. Tuh. Ini keterangannya, wa inama tajibu ijalatun najasati anhu pakot. Tuh. Dan sungguhnya wajib menghilangkan najis dari itu mayit pakot saja. Jadi ngilangin aja dah, nggak perlu lagi diwuduin itu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurika. Alhamdulillah. 1000 keberkahan, bayangin aja kalau ngaji ilmu agama. Nah itu ya. Jadi kalau kita ngelihat nih Amil lagi ngapanin jenazah, terus ada kuning-kuning tai di kapannya, bilang Pak Ustadz apa? Tuh Pak Ustadz, kayaknya dari kumpulnya ada yang keluar tuh Ustadz, masih dari pantatnya kuning-kuning kayak tai itu Pak Ustadz. Itu wajib Amilnya ngapain tuh? Buka kembali, bersihin itu najis, nggak perlu diwili lagi. Kayak kamarnya diganti kan? Berganti. Minta kayak apa? Minta sama Pak RT. Pak RT Rafiq minta. Itu. Wa qaluhu wadihin. Perkataan daripada penulis kitab kalimat wadihin. Akhoja asyarihu muhtarizahu biqaulihi wal kilu. Apa yang disebut dengan wadi? Wadi itu artinya jelas. Jadi bukan katanya, jelas itu. Jelas. Enggak samar. Emang yang keluar dari kubur, yang keluar dari dubur benar-benar jelas gitu, enggak ragu. Tuh. Akhoja asyarihu, penyarih ini kitab menjadikan dengan kalimat wadi adalah untuk menjaganya dari kata muskil. Arti kata muskil itu maksudnya adalah sesuatu yang sulit. Tuh. Sesuatu yang sulit. Nah, sesuatu yang sulit nggak mungkin bisa kita kedeteksi, tapi sesuatu yang bisa kita kedeteksi ada sesuatu yang mudah, yang gampang, yang nyata, yang terlihat oleh mata kita,
gitu, yang bisa diraba oleh tangan kita. Memang ada itu kencing, memang ada itu kotoran yang keluar dari bubur gitu. Qaluhu, perkataan daripada penyusun kitab Muqtadan kana al-khariju, kalimat muqtadan kana al-khariju. Muqtadan di sini artinya adalah kebiasaan. Kana al-khariju, sesuatu yang keluar adanya. Takmimun fil khariji, keumumannya pada sesuatu yang keluar. Wa baqiya takmimu akharin, dan tersisa keumuman yang lainnya. Wahia adalah sawaun, sama saja, kharaja yang telah keluar barang tersebut, tauan dengan modelnya yaitu gampang, aukarhan atau modelnya dipaksa. Kita yang namanya kencing kan ada yang modelnya gampang, ser aja. Berak, enggak, berak ada yang tauan itu bahasanya gampang maksudnya. Asli asal katanya tauan itu taat. Maksud di sini maksudnya gampang. Berak keluarnya gampang, kencing keluarnya gampang gitu. Aukarhan atau modelnya dipaksa, jadi agak sulit. Berak nih kayaknya kita ngeden ya, kayaknya pengen berak, tetapi kok pas bilang kita nongkrong nggak keluar, akhirnya kita kedenin gitu. Nah ternyata keluar. Nah, mau model begitu juga tetap batal wudunya. Amadan, sengaja gitu. Sengaja di sini arti kata ya sadar, kencing berak dalam keadaan sadar gitu. Ausahwan atau dalam keadaan lupa, arti kata nggak sadar. Ya seperti modelnya lagi tidur, mimpi kencing, pas bilang bangun ternyata kencing beneran. Nah, ya kan? Atau dalam keadaan kita modelnya seperti terjaga, tapi kita karena saking sibuknya melakukan suatu pekerjaan, akhirnya kita lupa gitu, lupa tentang bahwasanya ada yang keluar dari kemaluan depan kita. Itu biasanya keluar air mazi. Air mazi itu adalah air yang modelnya kecapean, ya kan? Pas giliran kita lagi buka, umpamanya lagi buka celana, ya kan, lagi buka celana, mau ganti, masuk ganti sarung, lah kok ini kayak ada yang lengket tuh di celana, berarti wudhu saya batal dong gitu. Nah kalau ternyata itu kondisi seperti itu, ya kan, kondisi modelnya sahwan, karena kita dalam keadaan lupa, nggak ngeh, ada yang keluar dari bagian depan dari kemaluan jakar kita, pas kita mau ganti sarung, dilihat di celana, apa nih lengket nih, apa nih, oh mazi, berarti wudhu kita batal. Japan itu artinya kering, ya kan, wah pas dibuka, lah kok ini kayak bekerak ini, apaan bekerak ini ya? Oh air madi. Nah, madi itu membatalkan wudhu. Air madi adalah air karena lelah, kecapean. Air madi adalah karena hawa nafsu, ya kan, kuat. Nah itu kalau dia kering, modelnya apa dia? Kayak bekerak. Japan, mau itu modelnya kering, auratban atau modelnya basah gitu. Mau kering kayak mau basah, itu pasti kan keluarnya dari kemaluannya sendiri. Gak mungkin keluarnya dari kemaluan si Ais, ya kan? Itu Ais. Iya, pasti dari yang punya tanah itu keluarnya itu. Nah itu biasanya pekerja capek ya, yang kerja capek itu makanya kalau di mana-mana kita mau sholat, alangkah bagusnya sempaknya dilihat. Karena yang namanya mazi sama madi itu najis. Kalau ke bawah sholat itu nggak sah sholat kita. Contoh, kita capek berpikir atau capek bekerja. Jadi pikiran itu arti kata ya dengan, ya kalau office kan biasa kan dengan pikiran capek kan. Kalau yang modern
operator kan dengan tenaga ya kan. Nah pas giliran istirahat mau masuk waktu sholat, nah dia ke kamar mandi, itu alangkah bagusnya dibuka tanahnya. Habis buka tanahnya, buka sempaknya, lihat. Kalau ada yang basah itu berarti antara maji dengan madi. Maji itu air kecapean. Madi itu karena kalau mungkin nafsu dong, masa ngeliat laki-laki nafsu, nggak mungkin, pasti air maji ya kan, karena kecapean. Nah kalau dia model berkerak kering, pasti itu maji. Makanya periksa dulu, buka celana, lihat. Kalau ternyata nggak ada sama sekali kerak di situ, berarti aman. Tuh, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah makanya bagi orang-orang kantoran, orang-orang kerja di perusahaan, di mana-mana mau sholat, alangkah bagusnya ke kamar mandi, dibuka celananya, lihat sempaknya. Itu. Jadi jangan modelnya ceroboh. Ingat, kalau kita sudah ikhtiar, sudah hati-hati, berarti kita sudah maksimal. Nah kalau modelnya ya enggak, main wudu aja, wudu selesai, sholat aja. Ternyata di sempaknya itu ada air maji yang sudah kering. Lantaran apa? Lantaran kecapean. Saking capeknya dia, keluar air maji. Keluarnya kan nggak berasa gitu ya. Kayak ada yang jalan. Nah, terus dia sholat. Kamu sholat? Iya sholat. Selesai sholat, ternyata di sempaknya itu ada air maji. Bagaimana sholatnya? Tidak sah. Karena air maji itu najis. Nah itulah yang menyebabkan. Nah karena kita nggak hati-hati. Makanya kan fikih itu sebenarnya melatih kita hati-hati. Warok namanya, melatih kita warok, disiplinan di dalam ibadah. Makanya kalau kayak dulu tuh sebelum sholat dilihat sempaknya, ternyata bersih, udah pakai lagi, baru wudu. Yang lebih bagus lagi mandi, ya nggak? Lebih sunnah lagi, itu. Itu tak itu ya? Tak itu masih apa dulu sih? Hah? Oh nun. Naf'alu aula. Kami mengerjakannya ataupun tidak. Gitu. Maksudnya bagaimana? Shot ya? Shot ya? Shot ya?